Jadi warna merah tanah ini akibat ludah dari Mbah Siti Jenar. Yang saya duduki itu kota. kota itu apa, Mbah? Nggak tahu isinya apa, nggak tahu. Peti ya. Di lokasi itu yang utara itu masjid. Ada masjid. Saya menemani orang sakit, ya melonyoh itu. Ya sembuhnya ya didilati macan putih. Nah, ludah dari bekas kinangannya itu makanya tanahnya menjadi merah. Makanya masyarakat sini bisa mengetahui kalau ini benar-benar pernah disinggahi Syekh Siti Jenar. Pas waktu mau masuk itu kebetulan ada seekor naga yang mau ngasih merah delima. Selain ini tempat persalinan Syekh Siti Jenar, pernah juga disinggahi Arya Kamandanu. Jadi Arya Kamandanu pernah singgah di tempat ini? Pernah. Di bawahnya gua itu banyak tengkorak, Mas. Pada waktu daerah sini belum ada orang yang pakai celana lepis, jaket lepis. Itu bapak saya sudah menemukan mayat di sana. Makanya sampai sekarang nggak ada yang berani ke sana. Jalan untuk menuju ke sana itu, kalau cerita orang Jawa itu ada oyot mimang. Akar mimang. Akar mimang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan. Teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba berpetualang ya, menelusuri sebuah lokasi yang berada di atas perbukitan, yang dimana lokasi tersebut sudah sangat terkenal oleh warga sini ya, warga Malang, Jawa Timur ini, yang dinamakan petilasan atau pertapaan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah seorang wali yang pada Wali Songo terkenal dengan ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, dengan ajarannya yang dinamakan Manunggaling Kawula Gusti, yang menganggap dirinya itu Allah itu ada di mana-mana dan sangat dekat dengan kita. Jadi dianggap oleh Wali Songo yang lainnya ajaran tersebut ajaran sesat. Dan petualangan kita kali ini ditemani dua orang warga lokal wilayah Kasembon Malang ini, warga desa Pahit ya, kecamatan Kasembon Malang. Jadi seorang sesepuh desa sini dan seorang lagi yang siap dan berkenan dengan sukarela mengantar kami sampai ke lokasi pertapaan yang ada di perbukitan yang ada di depan sana. Jadi medannya cukup ekstrim sekali. Mudah-mudahan petualangan dan eksplor kita kali ini diberikan kelancaran ya. Oke, jangan beranjak kemana-mana, ikuti terus penelusuran sehari ini di wilayah desa Pahit ya, di puncak bukit yang ikut kecamatan Kasembon, Malang, Jawa Timur, yang dinamakan petilasan atau pertapaan Syekh Siti Jenar. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di lokasi yang dimana perjalanan kita harus melalui jalan yang sangat ekstrim tadi ya, dan menuju ke sebuah perbukitan yang dimana di sini terdapat sebuah tempat peninggalan leluhur yang dinamakan apa, Mbah? Mbah Siti Jenar. Petilasan atau pertapaan Syekh Siti Jenar. Petilasan ya. Iya. Mbah jenengan paring asma sinten, Mbah? Kabul. Mbah Kabul ya, selaku warga desa apa itu? Desa Dusun Baraan, Desa Pahit. Baraan. Ya, Kecamatannya itu Kecamatan Kasembon. Kasembon, Malang, Jawa Timur. Oke, Mbah, kita bisa agak ke sana, Mbah. Ya. Maju ke sana. Kita penasaran dengan sebelah kiri itu seperti gundukan, Mbah. Nggih. Iya. Jadi tanah yang di sini itu terlihat merah, nggih, Mbah, nggih?
Iya. Terlihat merah, terus dinamakan Tanah Abang, ngoten nggih? Iya. Suasana di sini sangat hening sekali karena berada benar-benar di atas perbukitan. Iya. Yang jarak dari lokasi ini berapa kilo? Kurang lebih 2 kilo ya, Mbak ya? Di kampung terdekat nggih. Iya. Nah, di sini kan ada sebuah gundukan tanah yang di mana ada batu-batuan yang tertata. Nggih, Mbak Kabul, ini kan yang jenengan duduki ya. Tanah yang jenengan duduki itu kan warnanya merah, warnanya abang. Apa? Ini sejarahnya pripun, Mbak? Sejarahnya seperti apa? Kok lemahnya atau tanahnya itu apa? Bahasa Siti Jenar melita di sini, tiba-tiba tanahnya merah. Jadi warna merah tanah ini akibat ludah dari Syekh Siti Jenar. Bahasa Siti Jenar. Jadi tempat ini memang benar pertapaan atau petilasannya Syekh Siti Jenar. Petilasan. Banyak yang datang dari luar daerah. Itu punya tujuan ya, Mbak ya. Iya. Tujuan ini pun apa, Mbak? Tujuannya macam-macam. Ingin, kalau orang pangkat ingin mundak pangkatnya. Kalau tiang orang apa itu dagang ingin lancar. Kalau tiang orang tani ingin penghasilannya melimpah. Kalau orang memelihara kewan bisa gemuk, ya mudah-mudahan hasilnya ya melimpah. Gemuk-gemuk kan. Yang jenengan duduki termasuk apa, Mbak? Pertapaannya atau? Tahu saya ini yang saya duduki itu tempat kota. Kota itu apa, Mbak? Enggak tahu isinya apa, enggak tahu. Peti. Peti, ya. Jenengan pernah melihat peti di sini? Pernah. Itu nyata atau gaib, Mbak? Gaib. Dalam bentuk mimpi atau melihat langsung? Ya, tahu saya ya tidak tidur ya tidak mimpi. Ya ketahuan itu. Ndak boleh goroh, cara cara Jawane gorohi pada awak kula ki ambek menas. Kelihatan itu. Nyata nggih, Bang ya? Iya. Jadi jenengan setengah tidur, setengah sadar. Iya. Bukan mimpi tapi ya. Iya. Melihat kotak nggih, Mbak. Iya. Itu kotak di sini itu. Iya. Peti nggih. Peti Itu terpendam tanah atau di atas. Oh, di atas Iya. atas tanah. Di atas tanah yang ini. peti kayu, Mbak? Iya. Kalau menurut jenengan, Iya. peti itu kira-kira isinya apa, Mbak? Tahu. Pusaka atau harta karun gitu? Tahu. Nggak tahu ya. Hanya sekilas melihat peti ngoten mawon. Di lokasi itu di empat itu sebelahnya yang utara itu Oke. masjid. Ada masjid. Iya. Ada masjid. Di situ gedokan jaran. Gedokan. Iya. Kandang kuda itu, Pak. Iya. Gedokan. Jadi ada masjid Iya. terlihat di sana, tapi masjid gaib. Gaib. Seperti benar-benar masjid, Mbak. Iya. Itu ada apa namanya umpak 4. Ada. Bisa kita ke sana, Mbak? Bisa. Monggo, Mbak. Diantar ke lokasi yang dinamakan umpak 4 ngoten nggih. Iya. Nah, ini Mbah, susunan batu ini juga dari dulu, Mbak. Iya, sejak dulu sudah ada. Jadi memang benar-benar tempat ini pernah ada peradaban ya di masa lalu. Ini dengan dibuktikan adanya Iya. susunan fondasi batu dan umpak atau penyangga tiang Iya. yang jumlahnya 4. Oh, 6, Mbah. Ya? 6. Yang ke sana agak geripis, Iya. aus. Iya. Nah, dan di sini juga banyak kita temukan bekas perdubaan juga persajian. Bukti penguatnya itu karena tanah ini berubah menjadi merah, padahal di depan tadi seperti yang Mas lihat, di belakang juga yang Mas lihat, tanahnya juga
warnanya tetap warna biasa-biasa saja, tapi kenapa kok pas di lokasi ini sampai perempatan sini kok semuanya merah? Lah itu berawal dari karena kena ludah dari Siti Jenar, dan pada waktu itu kan nginang. Nah karena ludah dari bekas kinangannya itu makanya tanahnya menjadi merah. Makanya masyarakat sini bisa mengetahui kalau ini benar-benar pernah disinggahi Siti Jenar gitu. Ya, tempat ini berawal dari perjalanan Siti Jenar dari daerah Singosari, tujuan untuk menyiarkan agama. Terus waktu di daerah Jombok, desa Jombok, tempatnya di Dukung Ganten, itu beliaunya itu meracik kinangan untuk dikinang, karena zaman dulu kan orang Jawa pasti nginang. Terus melakukan perjalanan sampai di tempat ini, terus dia meludah, bahasa Jawa ini kan keluar lubang, makanya tanah ini menjadi merah sampai saat ini. Untuk itu makanya masyarakat sini mengenal tempat ini benar-benar tempat persinggahan Siti Jenar. Dalam rangka untuk siar agama Islam, salah satunya pernah singgah di sini gitu. Waktu saya kedatangan tamu, teman-teman saya pencinta alam dari daerah Karawang Jawa Barat. Nah kebetulan dia memang salah satunya ingin tahu keberadaan petilasan Siti Jenar, karena di daerahnya saya di Karawang juga ada Lemah Bang, juga termasuk katanya petilasan Siti Jenar. Untuk menyatakan kebenarannya, makanya teman saya itu datang kemari, jauh dari Jawa Barat ke sini. Nah kebetulan kami waktu itu datang berteman dari Karawang, ada 37 orang, terus saya dan teman saya dari sini, jadi ada 9 orang. Waktu mau masuk pintu utama itu tadi, waktu mau masuk, salah satu tokoh dari teman saya itu istilahnya uluk salam untuk masuk. Nah kebetulan katanya itu teman-teman langsung dikasih kode begini, berhenti dulu. Nah pas begitu pulang, dia menceritakan pas waktu mau masuk itu kebetulan ada seekor naga yang mau ngasih merah delima. Jadi tangannya suruh begini, tapi teman saya nggak mau. Tidak, saya ke sini tujuannya untuk silaturahmi, paling saya cuma mau numpang tahlil untuk tawasul kepada Siti Jenar. Jadi waktu itu merah delimanya ditolak karena dia tidak berkepentingan untuk meminta itu gitu. Jadi ketika sampai di lokasi ini disambut sosok ular naga. Ular naga dan membawa merah delima. Batu merah delima. Pas mau diturunin dari mulutnya gitu, tapi teman saya nggak mau karena tujuannya bukan itu gitu ngomongnya. Termasuk diuji ya Pak ya? Iya. Kira-kira serakah nggak orang ini kan? Nah gitu ya? Mungkin begitu. Betulnya nopora kan? Iya. Pada akhirnya lolos, artinya tidak memang sesuai dengan niatnya, hanya ingin tawasul, jadi tidak keduniawian. Mungkin beda lagi kalau misalnya merah delima itu diterima, beda lagi ya ceritanya ya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau menurut jenengan Pak, katanya juga dijaga harimau, itu benar ya, harimau putih? Nah kalau itu memang sering saya mendengar dari cerita teman-teman, juga cerita para orang tua yang sering datang ke sini untuk sekedar selamatan. Yang pasti setiap 1 tahun sekali kan pasti ada acara sedekah bumi. Kami masyarakat Dukung Barat pasti sebelum mengadakan acara sedekah bumi pada sore harinya pasti ke sini. Itu memang sering ada cerita-cerita dari orang-orang tua kalau di sini salah satu penunggunya macan putih. Macan putih. Dulu ada salah satu orang tua yang bercerita kepada saya bahwa selain ini tempat persalinan Siti Jenar, pernah juga disinggahi Arya Kamandanu waktu perjalanan dari Singosari mau ke Majapahit, waktu mau perang dengan kerajaan Kediri kalau nggak salah itu.
Jadi beliaunya itu Arya Kamandanu singgah di sini karena ini adalah jalan dari Singosari ke Mojopahit seperti itu. Karena dulu kan kendaraannya kuda, jadi sekalipun naik turun bukit tetap bisa, ya bisa. Jadi Arya Kamandanu pernah singgah di tempat ini. Pernah. Jadi cerita itu memang bukan fiktif. Berarti memang Arya Kamandanu sendiri itu ada sebenarnya Pak ya? Ada. Bukan fiktif ya. Karena di sebagian masyarakat juga meyakini bahwa cerita Kamandanu itu cerita fiktif. Tapi juga banyak yang meyakini bahwa Arya Kamandanu itu memang benar-benar ada ya. Seorang pendekar perang juga panglima perang ya. Panglima perang di Majapahit ya Pak ya. Majapahit. Di tempat ini kan sebuah tempat bersejarah juga ya. Ada nggak ketika warga sini mencangkul gitu menemukan peninggalan-peninggalan kuno gitu Pak? Sering sih Mas. Kalau itu sering, tapi ya orang-orang tertentu. Tapi kebanyakan malah orang yang dari lain dukuh Baraan. Kalau orang sini kayaknya nggak pernah ya guys ya, nggak pernah. Kalau orang sini asli orang sini nggak pernah. Malah dukuh sebelah desa dari Paitlor itu malah pernah ngimpi suruh ngambil apa di sini, tapi dapat keris, ada yang dapat kitab Istanbul. Ya, itu masuk kakak ipar saya itu pernah di sini itu mendapat berawal dari Istanbul benernya. Katanya itu Quran kecil gitu. Karena penasaran dibuka terus jadi udeng. Sampai sekarang masih ada. Udengnya masih ada, tapi yang pegang siapa saya kurang tahu. Udeng itu masih ada tuh sebenarnya kayak Quran kecil gitu Mas, cuma Quran segini katanya itu. Karena kakak saya itu penasaran, dibuka, nggak taunya jadi udeng, jadi nggak bisa kembali sampai sekarang, dilipat kembali kecil nggak bisa. Pak, di sini juga ada yang katanya sebuah gua yang dimana gua itu jarang ya warga, bahkan warga sini pun jarang berani ke sana. Itu dinamakan gua apa sih? Oh itu ada Mas, dari sini sekitar 3 kiloan. Kalau dulu zaman bapak saya itu memang pernah ke sana, itu katanya Gua Kembar. Tempatnya Gua Kembar, tempat Jolotundo kata cerita bapak saya itu. Nah guanya itu adanya di tebing, tapi guanya itu posisinya menghadap ke arah utara. Jadi kalau mau ke gua situ kayaknya kalau pakai kaki biasa nggak bisa, karena di tebing. Jadi bisanya itu naik, kalau naik turun dari jumping baru turun ke bawah baru bisa ke gua. Di depan gua itu pun jalannya cuma setapak Mas. Jadi kemungkinan kalau mau ke sana itu nggak bisa lah. Pada waktu zaman dulu aja bapak saya itu pernah cerita kalau banyak di bawahnya gua itu banyak tengkorak Mas. Di bawah gua itu? Iya. Tengkorak Bang? Banyak tengkorak. Dan bapak juga pernah cerita pada waktu daerah sini belum ada orang yang pakai celana lepis, jaket lepis. Itu bapak saya sudah menemukan mayat di sana Mas. Jadi tengkorak-tengkorak yang berada di bawah gua itu mereka pakai busana atau celana levis. Ya. Yang warga lokal belum satu pun punya celana levis. Belum ada. Kemungkinan orang kaya yang pingin benar-benar penasaran dengan Gua Kembar. Kemungkinan begitu orang cerita bapak saya. Orang kota, orang kaya, dan akhirnya tersesat. Kemungkinan tersesat. Banyak orang cerita itu gini Mas. Karena menuju ke sana itu makanya sampai sekarang nggak ada yang berani ke sana. Itu salah satu jalan untuk menuju ke sana itu. Kalau cerita orang Jawa itu ada oyot mimang, akar mimang. Makanya orang kalau mau ke sana kebanyakan nggak sampai ke lokasi, cuma muter-muter aja, katanya udah berjalan capek tapi nggak nyampe ke lokasi. Juga jarang yang tahu tempat guanya itu posisinya di mana. Itu ada oyot mimang itu loh Mas, ada akar mimang. Jadi gua itu memang apa ya, masih ditutupi atau diselimuti gaib, Pak? Kemungkinan memang
emang nggak boleh dikunjungi. Nggak boleh dikunjungi. Dan ketika ada orang yang benar-benar nekat sana itu ya tadi ditemukan sudah menjadi tengkorak, mayat gitu ya. Nggih. Ya nggak diambil loh karena posisinya sulit. Medannya juga sulit. Medannya sulit, sekalipun bisa mau ke lokasi situ ke bawahnya sulit, apalagi misalnya bawa kerangka manusia ke atas itu lebih sulit lagi gitu loh Mas. Jadi sampai sekarang nggak ada yang dievakuasi. Nggak ada. Tengkorak itu ya. Nggak ada. Ngeri Pak ya. Itu sudah sekitar bapak saya itu cerita sekitar tahun di bawah 90-an Mas. Pernah cerita kayak gitu. Temuannya itu. Temennya di bawah tahun 1990-an lah. Dan sampai sekarang warga sini pun tidak ada yang berani ke sana. Nggak ada ya. Hutan apa namanya itu Pak? Hutan Parang Putih. Parang Putih. Yang ada gua kembar itu. Iya. Oke, Mbah, ini yang dinamakan Umpak 6. Iya. Yang umpak ini mungkin ya Mbak ya, dulunya adalah sebuah cungkup atau rumah ngoten nggih. Iya. Griya ngoten riyen, Mbak. Iya. Leres. Ini lokasinya kan benar-benar berada di atas bukit, Mbak. Di bawah sana pun sudah Iya. jurang nggih. Yang jenengan lihat tuh yang masjid itu di mana? Yang nama masjid? Ya umpak ini. Kirinya ini. Oh, sebelah Iya. sini masjidnya. Iya Pak. Terus yang gedokan kuda itu? Kuda itu. Oh, sini. Oh, ini tempat kuda. Iya. Kandang kuda. Ataukah mungkin juga, Mbak, menurut versi saya, di belakang jenengan tuh ada umpak 6 itu mungkin inilah masjidnya. Mungkin ya. Iya. Tapi ya agak di Pendopo, Pak. kenapa? Ini pendopo. Pendopo. Oh, justru Tempat apa itu? Rapat. Terus pamung rapatan bali desa. aula rapat atau pendopo ngoten nggih. Iya. Pendopo nggih, tempat rapat. Iya. Betapa juga. Iya. Ya untuk pertapaannya juga mungkin Bang nggih. Iya. Mungkin nggih. Iya. Di sini katanya Bang nggih, saya sempat mendengar sedikit cerita atau kabar bahwa lokasi ini dijaga sosok harimau. Iya, Pak. Bisa menceritakan, Mbah, seperti apa? Monggo. Iya, tempatnya di sana. Harimaunya Iya. di Jalan pelaranane wonten lho. di Bapon itu. Anu batu yang itu. Oh, di situ. Iya. Macan harimau putih. Macan putih. Sosok harimau putih yang jenengan ceritakan itu pernah dilihat atau dilihat warga sini, Mbah? Ada nggak warga yang melihatnya? Pernah. Ada ya? Ada. Jadi jenengan juga pernah? Pernah. Saya menunggu menunggu nemani orang sakit, teman saya. Nggih. Ya melonyo itu. Ya sembuhnya ya didilati macan putih dalam gejala. Oh, jadi Semua juga. tempat selain untuk Iya. mencari keberkahan usaha, ngoten nggih. Iya. Juga untuk mendapatkan kesembuhan dengan cara ritual di sini. Iya. Disembuhkan dengan cara orang sakit tadi ya dijilati lukanya oleh harimau. Iya. Untuk datang ke tempat ini dengan tujuan seperti yang saya sebut tadi, itu ada hari-hari khusus kah, Mbah? Kira-kira hari apa yang pas gitu? Jumat Kliwon, Jumat Legi atau apa? Atau semua hari? Dinten nopo sing saya? Tergantung kepentingannya. Cuma lagi itu mah baik itu. Oh, jadi suka-suka yang datang. Jadi nggak ada batasan atau patokan hari gitu Nggak ya. ada. Yang jelas semua hari itu bagus, tergantung niatnya ngoten nggih. Terus syarat-syaratnya, Mbah, apa saja? Yang datang ke sini bawa sajen kah, dupa atau apa gitu? Itu mana suka. Tapi yang penting itu bawa menyan atau tuporatus, kembang, rokok itu. Oh, Iya, Rokok yang kopot itu. iya. Kopot. Eh, Jadi kan sering nganter, Mbah, nggih, ngapun Iya. nggih. Sering nganter tamu juga nggih ke sini. Iya. Itu tamu yang jenengan antar tuh setelah datang ke sini pernah nggak balik lagi menceritakan ke jenengan, Mbah Kabul, alhamdulillah saya sudah berhasil gitu. Pernah nggak? pernah. Pernah.
Pernah. Itu orang punya keluhan apa sih? Keluhannya Sakit kah? dagang usaha anu itu, Pak. Bangkrut? Iya, Usahanya bangkrut? iya, Sini berhasil. berhasil Setelah bangkrut ke sini, Iya. berapa kali Mbak ke sini, Mbak? 3 kali. 3 kali. Terus ngomong ke jenengan, aku sukses Mbak. Matur nuwun. Dikasih apa? Jenengan dikasih apa? Mobil, motor, Iya. iya. Jadi apa itu Pesawat. teman. Intinya tambah teman, Jadi, tambah saudara. Iya, jadi tambah saudara. Seperti itulah yang kita butuhkan Iya. di dunia ini. Kita semakin banyak teman, tuh saudara semakin Iya. banyak kan ngoten. Iya. Konco sak embong-embong, musuh sak embong-embong kan ngoten ya. Yang pangkat tentara nggih sampun. Tentara juga, Yang Singosari, Pak. nggih. Sini juga. Sampun mundak pangkat ya. Setelah dari sini Bang. Iya, dari Selain dari kita ngomong mistis Bang ya, iya. ngomong klenik nggih, ngomong Klenik. gaib. Iya. Selain dari sosok yang jenengan ceritakan tadi, jenengan pernah melihat adanya kotak gaib juga, ada juga masjid dan juga apa kandang kuda juga ada soarimo. Ada lagi nggak penampakan-penampakan yang mungkin dari orang lain yang bercerita, kesaksian orang lain di tempat ini? Yang lintu misalnya pernah melihat apa gitu di sini? Iya, ada. Nopo Mbah? Pernah ada tapi saya ndak berani nyeritakan. Oh gitu Nggak ya, berani. nggak apa-apa nggih. Iya. Yang intinya Iya. adalah gitu Iya. kan. Jadi Saya tempat ini berani nyeritakan karena saya tahu sendiri. jenengan tahu sendiri. Yang tidak tahu sendiri saya ndak Ya, percaya. betul. Jadi apa yang diceritakan orang lain itu yang Iya. karena jenengan tidak melihat secara langsung, Iya. itu takutnya nanti mengadang-adang ngoten Iya. nggih. Jadi yang jenengan ceritakan itu yang jenengan saksikan sendiri, Iya. seperti tadi yang jenengan sampaikan kan ngoten nggih. Dinamakan napa petilasan Petilasan. Syekh Siti Jenar. Saya itu jelas. Sedikit disepil Mbak. Setuhune asline Syekh Siti Jenar itu siapa? Syekh niku nggih, Syekh Siti Jenar. Siti niku bumi, Jenar niku apa? Nggih, Syekh Siti Jenar. Lah kan dia namakan Mbah Syekh Siti Jenar. Ngoten nggih. Siti niku Lemah. lemah, Nggih. Jenar niku suminar. Karena dinamakan itu lemah bang. Oh, ngoten. Nggih, wonten dununge ya, Mbah. Nggih. Sepengetahuan jenengan, makna dari Syekh Siti Jenar itu Syekh itu adalah seorang ulama ngoten atau Iya, ulama. orang yang syiar agama kan ngoten Iya. nggih. Terus Siti itu tanah. Tanah Jenar itu yang bersinar. bersinar. Ada versi lain yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu adalah Syekh itu ya seorang yang menyebarkan agama Islam. Agama itu. Siti itu tanah, Jenar itu cacing gitu kan. Iya, Tapi cacing. itu kita hargai juga semua versi yang Iya. jelas kebenarannya ya wallahu alam ya yang tahu Alam. seperti apa. Ya. Nggih, Mbah. Jadi batu yang jenengan duduki ini adalah tempat duduknya macan putih, nggih. Iya. Harimau putih, nggih. Iya. Di inilah batu yang menurut Mbah Kabul, nggih. Iya. Ini adalah batu yang dimana sering muncul sosok harimau putih di sini. Ya, mungkin Mbah, untuk tambahan, ketika nanti ada tamu yang mungkin ya ingin ziarah ke tempat ini, Iya. itu bisa menghubungi siapa, Mbah? Langsung ke siapa? Ke jenengan kah atau ke siapa? Ke juru kunci? Dulu belum ada juru kuncinya ya langsung ke saya Dulu. dulu. Sekarang sudah ada juru kuncinya. Iya. Namanya siapa juru kuncinya? Warti. Mbah Warti. Nggih, sabruk. Jadi tadi kita sebelum kesini mencari Mbah Warti. Iya. Beliau sedang repot panen ngoten nggih. Iya. Jadi jenengan yang mewakili. Iya. Dan untuk kedepannya nanti apabila ada pemirsa atau tamu yang ingin ziarah ke sini bisa Iya. langsung menghubungi Mbah Warti ngoten nggih. Iya. Yang alamat Mbah Warti itu ikut mana, Mbah? Baraan. Dusun Baraan nggih. Iya. Desa Baraan nggih. Desa Baraan. Jadi Mbah Warti itu rumahnya di Desa Baraan, Iya. Kecamatan
Kasembon, Malang, Jawa Ya, Timur. Kabupaten Malang. Nggih. Jadi Mbak Kapul terima kasih nggih sudah mengantar kami sampai ke lokasi ini. Mugi-mugi panjenengan sehat dan panjang umur nggih Pak nggih. Tunggu dinongo Pak nggih. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang mampu kita tayangkan dalam video kali ini. Sebuah tempat yang benar-benar berada di atas perbukitan ya. Coba saya zoom teman-teman. Nah di bawah sana itu sudah jurang. Tuh, sudah jurang. Dan dikelilingi jurang ya tempat ini. Di mana lokasi ini berada di wilayah Kasembon Malang. Yang dimana tempat ini warga atau masyarakat lokal yakin bahwa tempat ini adalah merupakan petilasan ya, atau tempat singgah Syekh Siti Jenar. Jadi perbincangan kita dengan warga sini, warga Desa Pait, tentang sejarah dari keberadaan tempat ini. Mudah-mudahan tangan kali ini ya bermanfaat ya, sedikit menambah wawasan kita semua bahwa tanah Jawa itu masih banyak ya tempat-tempat tersembunyi seperti ini ya, yang patut kita uri-uri ya. Bagi yang percaya bahwa leluhur dulu memang luar biasa sekali. Syiar agama Islam di tempat-tempat sunyi seperti ini, dan di sini kita lihat ada peninggalan ya, mungkin pendopo ya, yang mungkin untuk syiar atau dakwah beliau dulu. Kenapa memilih tempat sunyi? Karena terkenal dengan Syekh Siti Jenar itu dijuluki oleh Wali Songo itu alirannya aliran nyeleneh daripada wali-wali yang lain gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tayangan ataupun ucapan yang kami sampaikan di video kali ini, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah kilap maupun lupa. Di tempat yang keramat ini, di tempat yang sakral ini ya, tidak lupa saya doakan untuk teman-teman pemirsa semuanya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan dan keselamatan dunia sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.